Selamat datang pemirsa, selama 5 menit ke depan Anda akan bersama saya Novia Yunistira dalam acara Novi Nonton TV. Di tengah gemerlap harga emas yang terus menguap, ekonomi Amerika Serikat berpotensi menggelap setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan sejumlah kebijakan termasuk kebijakan perang tarif, dan sinyal terpuruknya ekonomi Amerika Serikat memunculkan kekhawatiran akan adanya Trumpsession. Selengkapnya akan kita bahas dalam Trumpsession ancam ekonomi global. Trumpsession merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan resesi ekonomi atau menurunkan ekonomi yang diperkirakan terjadi sebagai dampak dari kebijakan ekonomi diimplementasikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Istilah ini sering digunakan dalam diskusi mengenai kemungkinan dampak ekonomi negatif akibat kebijakan-kebijakan Trump, seperti pemotongan pajak, perang dagang, dan juga deregulasi. Trumpsession merupakan idiom dari Trump dan recession atau resesi, menurunkan ekonomi 2 kuartal berturut-turut atau lebih dalam 1 tahun. Lalu, bagaimana Trumpsession bisa muncul? Akan kita bahas selanjutnya. Model GDP Now dari Atlanta Fed memperkirakan penurunan tajam dalam pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat menjadi minus 2,8% untuk kuartal 1 tahun 2025, turun dari plus 2,3% di minggu sebelumnya. Meski demikian, angka ini kini direvisi ke kontraksi 2,4% pada kuartal 1 tahun 2025. Model GDP Now dianggap sebagai salah satu yang paling dapat diandalkan untuk melacak ekonomi secara real time. Kemudian, ada faktor-faktor yang menyebabkan perkiraan penurunan pertumbuhan ekonomi ini, meliputi lemahnya aktivitas manufaktur, defisit perdagangan yang sangat besar, dan indikator ekonomi lainnya yang lemah, seperti penurunan sentimen konsumen dan penjualan retail. Beberapa indikator menunjukkan ekonomi Amerika Serikat melemah. Yang pertama, indeks kepercayaan konsumen turun 7 poin pada bulan Februari menjadi 98,3. Indeks situasi saat ini yang mengukur penilaian konsumen terhadap kondisi bisnis dan pasar tenaga kerja saat ini turun 3,4 poin menjadi 136,5. Kemudian, yang kedua, penambahan tenaga kerja di sektor non-pertanian tercatat penambahan 150.000 lapangan kerja pada Februari 2025, meningkatkan dari revisi turun 125.000 pada Januari dibandingkan dengan perkiraan 160.000. Sektor mengalami peningkatan ketenagakerjaan meliputi kesehatan, terutama pada pelayanan kesehatan rawat jalan, keuangan, dan transportasi, dan pengurangan bantuan sosial. Sementara itu, pekerjaan di pemerintah federal turun di atas 10.000. Hal ini mencerminkan dampak awal dari PHK di Departemen Energi, efek dari pemotongan belanja federal, dan juga tarif perdagangan yang diperkirakan akan semakin membebani pasar tenaga kerja dalam beberapa bulan ke depan. Penurunan lapangan kerja juga terjadi di perdagangan retail. Yang ketiga, tingkat inflasi tahunan di Amerika Serikat naik menjadi 3% pada Januari 2025, diberikan 2,9% pada Desember 2024, dan lebih tinggi dari perkiraan pasar sebesar 2,9%. Hal ini menunjukkan stagnasi dalam upaya pengendalian inflasi. Yang keempat, perkiraan GDP Now untuk pertumbuhan PDB real Amerika pada kuartal pertama pada 2025 juga diperkirakan akan terkontraksi. Ketidakpastian ekonomi membuat sejumlah ekonomi mengeluarkan sinyal kehati-hatian. Peluang resesi menjadi meningkat, terlebih sejumlah indikator mulai dari kepercayaan konsumen hingga pertumbuhan ekonomi memburuk. Morgan Stanley bahkan memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan lebih lambat dari perkiraan sebelumnya. Lalu, bagaimana tanggapan Donald Trump soal ancaman resesi Amerika Serikat? Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah kemungkinan ekonomi Amerika Serikat jatuh ke dalam jurang resesi. Trump menyatakan butuh sedikit waktu untuk masa transisi. Trump mengakui bahwa kemungkinan kenaikan inflasi dan meremehkan volatilitas pasar saham menyusul kebijakan tarif barunya. Sekretaris Perdagangan Trump, Howard Lutnick,
juga mengatakan bahwa tak akan ada resesi di Amerika Serikat meskipun Trump dan pejabat pemerintah membantah kemungkinan resesi, namun menyatakan Trump session berdampak pada kondisi ekonomi global. Seperti apa dampaknya? Mari kita lihat data di sini. Di tengah sentimen ancaman Trump session, nilai tukar mata uang Asia terhadap dolar Amerika Serikat sudah bergerak variatif. Rupiah Indonesia kini menjadi mata uang yang performanya paling terpuruk dengan depresi hingga 0,43%. Ringgit Malaysia juga tergelincir 0,32% dan Thailand juga tersungkur hingga 0,21%. Sementara won Korea Selatan ini menguat 0,25% dan Jepang mengalami apresiasi 0,16%. Dan peso Filipina juga menanjak sampai 0,11%. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat cenderung tertekan 0,12% ke angka 103,72. Terpuruknya mata uang rupiah di tengah kekhawatiran Trump session tentu bisa jadi poin yang harus digarisbawahi. Pemerintah Indonesia harus bersiap untuk menghadapi berbagai skenario termasuk Trump session dan juga berbagai gejolak ekonomi global. Kita tunggu seperti apa gebrakan dari kebijakan moneter Bank Indonesia dan juga pemerintah untuk bisa mengatasi hal ini. Sekian dari saya, Novia Yustira. Terima kasih.